Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Oke, untuk video sebelum-sebelumnya, sorry kalau ada perubahan suara karena memang cuacanya tidak cocok dan tidak, ya adalah banyak faktor gitu ya. Dan kali ini gue bakalan bahas suatu hero lagi, yang dimana hero ini mungkin untuk kalangan kalian sudah familiar dan bisa dibilang labelnya bagus banget, framingnya juga bagus banget. Pas ajakah itu, mari kita mulai. Oke, kali ini gua bakalan ngebahas hero season 3. Dan yang bakalan gua bahas hero kali ini itu adalah hero Roski. Dikarenakan banyaknya orang yang meminta gua untuk mereview hero Roski ini, atau bisa dibilang si tukang pahat, karena ngelihat palu dengan pakunya itu yang ciri khas banget untuk orang yang tukang pahat. Mungkin dia agen kapal gitu ya. Dan dari sini ini adalah hero pikeman ya. Jadi untuk kalian yang pengguna pikeman, silakan tonton video ini sampai habis biar nggak jadi salah paham. Dan untuk pengenalannya, dia adalah bajak laut Viking dengan berbagai macam latar belakangnya. Dan kalian bisa baca sampai bawah jika kalian tertarik untuk mengetahui apa sih Roski ini dan siapa dan bagaimana. Dan seperti yang biasa gue sebut, ketika ada suatu hero dan dia punya talent atau tipe yang bernama skill, berarti dia bagus. Rata-rata pasti hero yang ada istilah type skill itu bagus, rata-rata ya. Dan di sini tipenya kita bisa lihat lebih jelasnya itu adalah pikeman, PvP, dan skill. Lalu di sini untuk keahliannya sendiri, dia keahliannya lebih ke manajemen perdagangan ya daripada mining. Jadi dia bagusnya di perdagangan, cocok buat kalian taruh di desa. Dan ya, perdagangan itu bagus untuk nyari speed up. Jadi bisa lah kalian buat 4 village kalian jadi speed up. Karena memang ketika kalian masuk ke KVK 3 ke atas ya, atau masuk season 3 ke atas, speed up itu lebih penting daripada gems. Kalau awal-awal gems itu lebih penting, tapi kalau udah di detik ini speed up itu lebih penting. Oke, kita bahas dulu bagaimana kita bisa mendapatkan Roski. Roski itu bakalan muncul di kalian berupa event Viking Region, yang dimana itu terjadi setelah kalian menyelesaikan KVK 2. Maka selama KVK 2 selesai, nanti setelahnya jeda antara KVK 2 dan ke KVK 3 itu ada Roski. Jadi VR Roski sampai selesai, maka baru nanti masuk ke KVK 3. Dan di KVK 3 itu baru hero yang gua ambil, dalam artian hero Archer atau Lendra ya. Dan di sini buat kalian tipsnya, kalau kalian ada di kingdom kuat seperti gua, atau di kingdom yang diprioritaskan pasti menang KVK selanjutnya, atau kandidat lah gitu ya, kalian bakalan ada kesulitan untuk mendapatkan rank top 1. Karena namanya top 1 itu pasti sudah dipimpin oleh orang-orang yang sudah mempersiapkan, terus juga top up-nya dan dan segala macamnya lah yang bisa menopang untuk masuk rank top 1.
Jadi buat kalian yang free to play, saran gua adalah kalau kalian ada di KD kuat, skip VR. Jadi Viking Region kalian skip, jangan pernah ngambil rank. Biasanya sih orang-orang itu pengennya top 1 ya, top 1 sampai top 5 lah mungkin, atau top 3 gitu. Cuman maksimal kalian top 10 aja udah, dan jangan maksain. Jadi cukup nanti kalau memang kalian minat dengan hero nya 4 kali VR itu kalian minimal masuk di top 30, menengah di top 20 sudah cukup. Itu aja, jangan terlalu ngoyo atau terlalu berambisi untuk top 1. Gak ada gunanya juga ketika kalian cuman mengejar hero nya awakening, karena di event VR itu intinya cuman biar dapat fragment atau shard sekiranya hero itu awakening, kan itu doang yang kalian dapatkan. Selebihnya paling kalau hadiah keseluruhannya itu lebih ke kayak speed up, con, dan sumber daya. Daripada event ini, nanti ada event lain yang lebih worth it buat kalian free to play menghabiskan sumber daya kalian ketimbang di sini. Jadi di sini cukup kalau kalian free to play dan ada di KD kuat, ambil aja rank 20 atau rank 30 selama 4 kali berturut-turut. Itu udah cukup kalau kalian pengen awakening. Dengan catatan kalian sudah memplanning dari awal atau dari sebelum-sebelumnya sudah menabung shard universal. Jadi otomatis kalau kalian pengen ngejar Roski, dari awal kalian mendapatkan shard universal season 3, dari situlah kalian mulai menabung. Nggak boleh menggunakan shard universal itu untuk hero lain ya. Kalau misalkan kalian pengen dapat Roski awakening dengan cara yang lebih simpel dan lebih efisien, dan ini sangat gue rekomendasikan buat kalian yang free to play. Tapi kalau misalkan kalian tipikal yang ada uang lebih, pengen top up, ya silahkan. Kalian mau ngambil event kayak gimana, mau planningnya kayak gimana, itu terserah kalian. Alasannya simple aja kenapa gue bilang kalian jangan kejar top 10 top 5 atau top rank sekaligus. Itu karena ini teman gua yang ada di rank 3, dia sudah menghabiskan banyak sumber daya padahal dia sudah nabung juga, tapi emang masuk ke top 1 itu agak sulit ya kalau di Kingdom kuat, karena bukan kalian saja yang nabung, pemain yang lain juga ikut nabung. Udah lawannya pemain yang nabung juga plus yang top up juga, kan makin repot tuh kalau ada di Kingdom kuat. Jadi saran gua nggak usah ngoyo untuk ngambil rank 1 atau top 5 lah, nggak usah, biarkan saja ke orang-orang. Kalian fokus aja ke yang lebih easy, lebih murah, dan lebih efisien. Terus gue tahu kenapa dia jor-joran, karena dia cerita ke gue soal penghabisannya. Kayak ibarat kata dia udah terlanjur nyemplung ya, menurut dia ya udah semplungin semua aja, jadi semuanya sumber dayanya dia habiskan di sini. Padahal menurut gua ada event yang lebih baik nantinya. Dan untungnya di Kingdom gua sekarang itu menganut paham agak diktator ya untuk event VR. Diktatornya gimana? Jadi kalau sekarang asalkan kamu di peringkat ini ya, di stake satunya kamu udah kelihatan kayak gini nih, top 1 sampai 10 di stake 1, maka sudah dipastikan sampai akhir hasilnya sama. Kenapa bisa begitu? Dikarenakan di Kingdom gua ya anutan diktatornya di sini. Jadi di sini sudah ada pemberitahuan bahwasanya untuk VR itu ada larangan. Jadi terserah, kalau di stake 1 kita bebas lah mau upgrade apapun, dapatkan poin sebanyak apapun, itu nggak apa-apa di stake 1 ya. Tapi di stake 2 sampai stake 6 itu ada pembatasan semua. Contoh di sini stake 2-nya maksimal 1,5 juta poin. Terus stake ketiganya nggak boleh nge-forging apapun. Stake 4-nya bebas, namanya bertani, kalian bebas mau ngelakuin apapun. Tani lah sebanyak mungkin kan.
Terus stake kelima juga sama, dibatasi 2 juta poin. Dan terakhir stake ke-6 itu bolehnya duel, nggak boleh ngetek di atau nyerang kastil orang, mau ini di zona 1, mau ada trap, mau apa dan sebagainya, itu nggak boleh. Jadi dari aturan-aturan ini maka sudah jelas siapapun yang sudah jelas menang di stake 1, maka dia sudah dipastikan menang keseluruhan kayak gitu, karena ada pembatasan. Dan bagi yang istilahnya melanggar aturan ini bagaimana? Dia harus membayar denda 75 juta resort per macam. Jadi semuanya satu-satu lah tuh makan. Jadi bayarnya 75 untuk semua jenis resort, dan itu sangat membagongkan. Makanya kemarin sempat ada yang mungkin pensi kali ya, karena melanggar aturan jadi dia dibakar. Dan ya karena bayarnya cukup mahal, mungkin pensi sih sementara. Jadi nanti baru aktif lagi ketika event migrasi. Menurut gue sih mungkin kayak gitu. Atau dia aktif sekedar untuk bertani saja. Karena kalau misalkan ketahuan dia ikut join suatu event tertentu, misalkan namanya muncul gitu, otomatis dia dinotis dan dia bakalan disamperin lagi untuk dibakar lagi. Karena dia dianggap masih punya tanggungan denda tadi, kalau misalkan dia terdeteksi masih online. Jadi kemungkinan besar ya dia cuma bertani aja. Seperti itu ya sekelumit. Dan yang menggunakan aturan seperti ini itu rata-rata semua kingdom yang mau ke KPK 3 pasti punya aturannya masing-masing, kebijakannya masing-masing, tergantung dari rajanya atau staff dari kerajaan itu sendiri. Jadi buat kalian yang ingin mengincar hero season 3 untuk di Awakening, boleh difikirkan lagi, boleh juga dibuat planning lebih awal dari sekarang ya. Dan kita kembali lagi di pembahasan Roski. Itu pentingnya di sini juga gua nggak ngincar Roski, dikarenakan kan gue pengen season 3-nya itu adalah Lendra. Dan di sini juga gua dipersiapkan untuk Lendra itu gua udah sedia sekitar 450 shot universal. Dan ini gua bakalan selesaikan sebelum KVK 3 dimulai. Ya target gua dapat sekitar 800 universal shot. Jadi gua udah jamin Lendra gua udah pasti Awakening. Dan soal Awakeningnya, apakah gua bakalan awakeningkan ketika KVK atau seperti Yulmi kemarin, yaitu diawakeningkan after KVK, karena kita mempertimbangkan ini dan itu dan sebagainya. Lebih jelasnya kalian tonton aja videonya ya, karena di situ gue udah jelasin alasan dan bagaimananya kenapa gue milih Yulmi di awakening terakhir. Terus juga soal dari event yang menurut gua itu lebih baik daripada VR kalian mengandalkannya, itu ada di event Mobius Peak ya. Jadi event Mobius Peak ini cocok banget buat kalian menghabiskan sumber daya kalian sekiranya kalian nanti masuk ke putaran 16 ke atas ya. Karena di putaran 16 ke atas kalian ada indikasi pasti jadi top 20 atau top 30 itu udah dipastikan. Dan juga kalian bisa dapat yang namanya universal shard, peti blessing juga dapat, dan istilahnya hadiahnya bener-bener ngebantu kalian untuk yang namanya memperbagus aksesoris ya, memperbagus hero biar cepat awakening juga ya, dan hadiahnya lebih worth it ada di Mobius Peak buat kalian. Dan itu kenapa gue selalu bilang Mobius Peak itu gue nggak pernah absen semenjak Mobius Peak itu ada. Tapi kalau misalkan kalian ada di kingdom bawah, utamanya di bawah KVK 2, gue nggak menyarankan kalian ikut Mobius Peak, dikarenakan biayanya untuk ngikutin suatu event Mobius Peak itu untuk kalian yang di bawah KVK 2 itu terlalu signifikan berat, jadi nggak gue sarankan. Tapi kalau misalkan kalian udah KVK 2 dan OTW mau ke KVK 3, ini adalah event yang gue sarankan banget kalau kalian pengen ngejar
Hero Season 3 Awakening ya, Hero Season 3 Awakening gitu. Dan untuk nanti Hero Season X nya bagaimana cara gua untuk mengumpulkannya, nanti gua bakalan breakdown juga tata caranya. Oke, itu aja. Mari kita lanjut ke pembahasan utama kita, yaitu adalah Hero Roski. Walaupun di sini gue belum klaim ya Hero Roskinya, karena kemarin gue sempat skip di VR pertama Roskinya, tapi kita bahas sekarang. Dan kita mulai dari talentnya. Talent Roski itu sendiri, skill core pertamanya itu adalah memicu peningkatan damage counter. Jadi ketika dia menyerang, di awal start saja dia sudah meningkatkan damage counter selama 60 detik atau 60 babak ya. Jadi ini sangat banget bagus buat kalian. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena ya seperti karakteristik dari Pikaman itu adalah counter attack. Jadi dia bagus ketika peningkatan yang ditingkatkan itu adalah damage counter attack. Lalu di core ketiganya itu adalah ketika melakukan counter attack ada peluang sekian persen untuk menyembuhkan terus dengan faktor penyembuh sekian. Jadi di sini Roski itu sendiri sudah memiliki skill healingnya sendiri. Dan kalau misalkan kalian mau ditambahkan dengan skill healing yang lain nggak apa-apa. Karena butuhnya squad Pikaman itu adalah butuh yang durabilitasnya terjamin tebal. Biasanya kalau durabilitasnya terjamin tebal itu bagus untuk Pikaman ya. Jadi jangan yang fokus ke attack-nya doang. Ingat, durabilitas itu berarti dia ke defense atau HP, hit point ya. Kayak gitu. Terus juga di core ke-6-nya itu adalah ketika terus dikerahkan menerima damage skill, ada 50% peluang memberikan faktor shield. Jadi semakin kalian diserang dengan adanya Roski ini, itu bakalan selalu muncul namanya shield. Faktor shield itu apa? Faktor shield itu mirip kayak damage reduce. Jadi penyerapan damage yang diterima dari musuh. Makanya semakin sering faktor shield muncul, maka damage yang diterima oleh Roski pun semakin kecil. Ini yang membuat Roski dari talentnya dia bagus. Lalu dari skillnya untuk yang versi Awakeningnya itu adalah memberikan 1 kali direct damage ya, dengan faktor damage-nya 2800 ke target, dengan berserta mengurangi defense mereka 30% selama 4 detik. Ini sangat berbahaya banget ya, karena mengurangi defense-nya itu sampai 30%, dan itu sangat menyakitkan buat musuhnya. Karena kalau defense yang berkurang, otomatis dengan adanya Roski peningkatan counter attack, dan ya sudah kebayang ya, attack dia plus counter attack dia digabungin ya makin sakit ke musuh yang sudah mengeroyok Roski. Makanya Roski itu kalau untuk dikeroyok mendingan jangan. Karena semakin dikeroyok dia kayaknya makin seneng. Mungkin dia sedikit agak penyuka untuk dikeroyok mungkin. Lalu dari skill keduanya itu ada ketika menerima serangan dasar tuh. Ada kata-kata ketika menerima serangan dasar. Seperti yang gue selalu bilang, jika ada syarat seperti ini maka dia termasuk hero yang seneng kalau dikeroyok. Ada peluang 20% untuk memberikan damage langsung, faktor damage-nya sekian. Karena nanti itu bakalan seiringnya level naik itu bakalan semakin besar. Juga meningkatkan damage skill counter attack ya bagi troops tersebut dengan sebesar kita mulai dari 22% selama 2 detik. Dan ini sudah terlihat jelas bahwasanya yang dimainkan dari Roski itu adalah attack counter attack-nya. Dan attack-nya ya cukup sepadan biasa aja. Jadi kalau saran gua adalah kalian build Roski itu untuk durabilitas yang lebih tinggi. Jadi yang tebal itu makin bagus untuk Roski ya. Karena dia memang dari talentnya dan skillnya sangat mendukung ketika dia semakin tebal, semakin
alot, semakin sulit, semakin keras untuk disimpan, dia damage yang dihasilkan ke orang-orang yang ngeroyok dia makin besar. Dan itu adalah sekelumit dari hero Roski. Dan untuk skillnya, mana sih yang cocok banget dan direkomendasikan buat kalian yang sudah memiliki Roski? Jadi untuk skillnya sendiri, skill yang gua rekomendasikan untuk kalian yang punya Roski itu adalah jelas skill season 3 nya, yaitu adalah Defense Shield. Dan tata cara bagaimana untuk mendapatkannya sudah sempat gue singgung di video yang ini. Lalu skill selanjutnya ada skill Shield Reflector. Ini juga bagus untuk Roski. Dan ada juga skill selanjutnya itu yang gua rekomendasikan untuk Roski juga, ada di Defense Blessing. Defense Blessing ini adalah untuk pengurangan damage-nya. Karena tadi si Roski itu kan bakalan dikeroyok, jadi pengurangan damage semakin kecil lagi lebih baik kan gitu. Jadi durabilitasnya juga semakin banyak. Lalu juga ada skill Life of Hymn of Life. Ini juga bagus karena untuk meningkatkan yang namanya durabilitasnya. Healnya juga terus-terusan. Terus ada peningkatan HP troops besar sekian. Jadi ada peningkatan daya durabilitas yang lebih bagus lagi. Dan juga shield support ini bisa di compare dengan yang shield reflector ya. Kalau kalian nggak ada pilihan, bisa gunakan ini. Dan lalu yang terakhir mana ya? Oke, kalau kalian punya skill season 2 juga nggak apa-apa. Kalau kalian punya si ini Dash and Counter Attack bisa digunakan juga. Tapi yang gua banget rekomendasi harus ada di Roski sih ya ini Defense Shield. Ini wajib kalian harus ada di Roskinya kalau pengen Roskinya tebal, kuat, dan tahan lama sih. Tebal, kuat, dan tahan lama gitu. Dan juga ada Defense Blessing 2 ini. Atau kalau nggak ada Defense Blessing, kalian bisa gunakan Hymn of Life. Jadi yang gua rekomendasikan untuk ditaruh di Roski adalah 3 skill tersebut. Sisanya dari skill yang pernah gua sebutkan tadi itu boleh kalian pasang, kalian otak-atik aja. Jadi sekiranya mana nih yang lebih cocok buat kalian gunakan ke Roski, karena nanti bergantung kepada hero kombonya, mixnya dia Roski dengan siapa. Itu juga bisa merubah urutan dari skill deck. Dan bagaimana untuk belajar kalian memix suatu skill, kalian bisa cek video gue yang ini, kalian pahami. Jadi di sana kalian bakalan lebih critical thinking atau lebih memilih lagi mana skill yang lebih cocok. Dengan cara ya kalian pelajari sendiri gitu, gak usah terpaku ke kata-kata orang. Tapi kalau misalkan kalian yakin, kalian bisa mencoba dengan apapun yang kalian miliki. Karena apa yang telah gua sarankan, kadang kalian juga belum tentu memilikinya. Jadi kan daripada memaksakan sesuatu yang tidak kalian miliki, maka maksimalkan apa yang sudah kalian miliki. Seperti itu. Oke, ini aja yang bisa gua bagi buat kalian. Terima kasih sudah mendengarkan ocehan gua sampai detik ini dan sudah menerima segala hal pembahasan gua soal Roski. Jadi menurut kalian bagaimanakah hero Roski itu? Apakah layak dia disebut sebagai hero-hero yang OP atau tidak? Dan sekali lagi gue tekankan, Hero Awakening di season KPK 3 dan seterusnya itu udah terlalu biasa kawan. Jadi jangan lupa kalian harus memperbagus yang namanya aksesoris kalian. Jangan sampai kalian terlalu fokus dengan Hero Awakening, ngejar Hero Awakening, tapi aksesoris kalian masih cupu, masih cacat. Kalau yang kayak gitu itu biasanya tetap jadi sumber poin dari orang-orang. Jadi kalian bisa dianggap sebagai karung poin. Hanya saja kalau misalkan pakai istilah warga lokal yang agak kasar,
kalian cuman mengubah Ivor dengan bentuk cosplay yang lebih baik, dalam artian hero legendary kayak gitu. Itu saking gak worth it-nya Ivor sih versi gua. Oke, terlepas dari apapun, terima kasih, salam Viking, dan bye.